Tuhan, kami berterima kasih bahwa Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu, dan hari ini kami bisa datang untuk berbakti kepadamu. Terima kasih. Tuhan, urapi hamba-Mu dan juga setiap kami, sehingga melalui firman-Mu kami semakin mengenal Engkau, dan bukan itu saja tetapi iman kami juga bertumbuh. Kerohanian kami semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, urapilah setiap kami, berkatilah kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini tema yang saya sampaikan adalah tentang perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mari saya mengajak kita untuk menyimak bersama-sama. Saya mengajak kita untuk menyimak bersama-sama di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membaca untuk kita semua. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Maka waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, beberapa waktu lalu ada pengumuman anak-anak SMA lulus. Dan tentunya semua yang sudah mencapai prestasinya, baik itu SD, SMP, SMA, saudara. Namun saya ambil contoh anak-anak SMA karena cukup menarik. Setiap tahun selalu pestanya luar biasa, begitu ya. Ada pakaiannya pakai cat-cat gitu ya, bisa diwarnai seperti foto ini. Saya tak tahu ini kapan kejadiannya, tetapi yang pasti setiap tahun seperti ini peristiwa itu. Ada kegembiraan yang luar biasa. Bagi mereka yang lulus itu identik dengan bijaksana. Tapi bagi mereka yang gagal itu identik dengan bodoh. Saya kira ini juga yang terjadi Bapak Ibu Saudara dengan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dikatakan bijaksana karena tujuan akhir berhasil. Hasil akhirnya kelihatan. Dikatakan bodoh karena tujuan akhirnya adalah
gagal, Bapak Ibu Saudara. Namun sebelum kita bicara lebih jauh lagi, kita akan lihat persamaan antara bijaksana dan bodoh ini. Bapak Ibu Saudara coba perhatikan persamaan mereka. Sama-sama pengiring pengantin wanita. Sama-sama menantikan kedatangan mempelai pria. Sama-sama membawa pelita. Sama-sama tidur karena sedang menantikan mempelai pria ini kok tidak datang-datang. Sama-sama punya tujuan akhir, yaitu pesta pernikahan, perjamuan kawin. Sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Namun ada perbedaannya. Perbedaannya adalah bijaksana bawa minyak cadangan, bodoh tidak bawa minyak cadangan. Bijaksana tujuan akhir berhasil, bodoh tujuan akhir gagal. Tuhan Yesus hendak menggambarkan tentang kehidupan orang yang beriman, yang dikatakan takut akan Tuhan, sama-sama takut akan Tuhan, sama-sama menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sama-sama memiliki label KTP Kristen, sama-sama memiliki cap orang yang baik, sama-sama membawa pelita. Namun ternyata saudara, hasil akhirnya bisa berbeda. Ya, sama-sama, tetapi ada perbedaan dengan hasil akhir. Dan kalau kita lihat saudara, apa sih sebetulnya penyebab 5 gadis bijaksana ini berhasil dan 5 gadis bodoh ini gagal? Penyebabnya ini saudara, persediaan minyak, atau saya katakan cadangan ekstra. Di dalam Matius 25 ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Berarti Bapak Ibu Saudara, pelita dan minyak itu sudah ada di situ. Pelita dan minyak itu sudah disediakan. Gadis-gadis bodoh ini hanya membawa pelitanya, sedangkan minyaknya itu ditinggal. Sedangkan gadis-gadis bijaksana ini membawa pelita dan juga membawa minyak yang ada di situ di bawah, Bapak Ibu Saudara. Inilah penyebab utama. Kenapa satunya berhasil, satunya gagal? Karena persediaan minyak. Saudara, berbicara tentang cadangan, persediaan itu penting sekali, ya. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 18, di situ dikatakan, adalah baik bagi seorang engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Artinya di sini kita bisa belajar cadangan itu penting, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita nggak bisa mengharapkan satu. Tetapi kita belajar juga ada jalur yang lain yang menjadi alternatif. Alkitab jelas mengajarkan itu, bahwa pentingnya kesadaran kita untuk cadangan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini, kira-kira apa yang kita bisa pelajari dengan kita coba untuk mencari tahu? Memang Alkitab tidak menjelaskan secara mendetail, ya, bagaimana sebetulnya gadis bodoh ini dan gadis bijaksana ini. Namun Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat kira-kira yang mendasari 5 gadis bodoh ini tidak mau atau tidak memiliki minyak persediaan cadangan ekstra itu. Atau dengan lain kata, tidak mau membawa tadi
minyak yang sebetulnya sudah ada di situ, tetapi dia tidak bawa. Dia hanya bawa pelita. Saya kira yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang perlu untuk kita sadari tentang 5 gadis bodoh ini, saya kira yang pertama, gadis bodoh ini termasuk golongan malas. Para gadis bodoh ini memiliki banyak waktu sebetulnya, Bapak Ibu Saudara. Kan dia tadi sudah tidak membawa. Kemudian dia menunggu mempelai itu untuk datang. Tetapi mempelai tidak datang-datang. Sebetulnya kan punya banyak waktu untuk membeli minyak. Tetapi tidak digunakannya dengan baik waktu itu. Saudara, lalu kita baca di dalam Efesus 5 ayat 15-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kalau kita kaitkan dengan kerohanian, malas di sini tentunya berbicara tentang bagaimana kita belajar untuk berbuat kebaikan. Kita tidak menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk kita berbuat baik. Kalau berbicara tentang rohani, saudara, ini pasti malas untuk berbuat baik. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kamu tahu bagaimana kamu berbuat baik kepada tetanggamu? Kamu tahu bagaimana kamu berbuat baik terhadap orang tuamu? Kamu tahu bagaimana kamu berbuat baik terhadap anakmu? Tapi kamu malas. Kamu enggan untuk membantu dia. Kamu enggan untuk menolong orang lain. Ya, saudara, kamu malas. Dan itu berdosa. Kalau kita baca di dalam Amsal 26 ayat 13, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Saudara, namanya orang malas itu selalu punya alasan untuk tidak berbuat baik. Dia selalu bisa membenarkan dirinya untuk tidak berbuat baik. Daganganku lagi sepi, kondisiku lagi seperti ini. Ada singa di lorong, ada singa di jalan, ada singa di rumah, ada singa. Saudara, namanya orang malas itu selalu ada alasan. Saudara, berbuat baik itu penting sekali di dalam iman Kristen. Filipi 4 ayat kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara, ini bukan berarti, jangan disalah mengerti, kita pamer kebaikan, saudara. Bukan. Maksud dari Paulus di sini adalah kamu itu rajinlah berbuat baik. Berbuat baik, tanganmu itu ringan untuk memberikan pertolongan, bantuan kepada sesamamu, kepada lingkunganmu. Ya, saudara. Bukan pamer. Nah, ini sudah lain lagi, saudara. Kalau kamu pamer, itu kata Tuhan Yesus, kamu orang munafik. Kamu menjalankan agamamu cuma supaya dilihat orang. Saudara, maksud firman Tuhan di sini bukan seperti itu. Maksudnya adalah kamu rajin berbuat baik. Kamu tidak malas untuk berbuat baik. Saudara, Tuhan Yesus satu hari pernah bercerita tentang seorang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, saudara. Kemudian dia dirampok di tengah perjalanan dan hampir mati.
Kemudian lewat imam. Imam, saudara, yang dikenal orang saleh, yang dikenal orang baik. Begitu lihat dia ada orang lagi terkapar dan hampir mati, Alkitab katakan apa, saudara? Pura-pura tidak tahu, lewat jalan yang lain. Bagi orang dunia, oh pintar dia, bijak dia. Tapi di mata Tuhan, kamu malas. Lewat kemudian Lewi, sama statusnya bawa pelita, sama statusnya menantikan kedatangan mempelai, sama statusnya saudara orang yang rohani. Begitu lihat orang ini di pinggir jalan, pakai jalan yang lain, pura-pura tidak tahu. Bagi dunia, oh kamu orang bijak. Tapi bagi Tuhan, kamu malas berbuat baik. Sementara saudara orang Samaria itu melihat, padahal ini orang Yahudi saudara, yang dirampok itu. Sementara pada waktu itu, orang Yahudi dan orang Samaria ini tidak bersahabat. Tapi uniknya orang Samaria ini lihat timbul belas kasihan. Nah, saudara ini rajin namanya berbuat baik. Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudara, berbuat baik ya di dalam iman Kristen itu penting sekali dan urgent, saudara. Kalau kamu menyebut dirimu sebagai pengikut Kristus, tapi kamu tidak berbuat baik, kamu malas berbuat baik, kamu termasuk golongan 5 gadis bodoh itu kan. Walaupun sama-sama kamu menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Walaupun sama-sama kamu membawa pelita. Nah, penting sekali ini saudara menjadi catatan kita sebagai orang percaya. Yang pertama kemungkinan, ya saya katakan 5 gadis bodoh ini malas. Yang kedua, saudara, saya katakan 5 gadis bodoh ini meremehkan. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudara perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Meremehkan. Bicara minyak cadangan, saya yakin bagi wanita bijaksana, minyak cadangan itu penting sekali. Oleh sebab itu dibawa. Sementara bagi gadis bodoh, minyak cadangan itu enggak penting. Ya. Cadangan itu enggak penting, kerepotin, nyusahin bawa, tasku sudah penuh. Enggak penting, saudara. Saudara hati-hati, saudara dengan sikap meremehkan. Saya pernah mendengar seorang teman, dia mengaku kepada saya seorang agnostik. Dia berkata seperti ini kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak ada. Kalaupun Tuhan itu ada, Tuhan itu tidak akan menghukum saya.
Karena Tuhan itu pasti kasih. Saudara, ketika dia bicara kepada saya seperti itu, logikanya masuk memang, saudara. Tuhan itu kasih. Tidak mungkin Tuhan itu menghukum saya. Tapi saya berkata, kamu jahat. Kamu meremehkan kasih karunia Tuhan. Kamu memandang rendah kemurahan Tuhan. Kamu tidak menghormati Tuhan yang menciptakan kamu. Saudara, justru ini golongan orang jahat, saudara. Kamu itu meremehkan. Roma pasal 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi Bapak Ibu Saudara, ada beberapa orang itu Paulus melihat begitu sangat meremehkan kasih karunia Tuhan. Oh, tidak mungkin. Tuhan itu tidak mungkin menghukum saya. Saudara, ini saya katakan ini masuk golongan 5 gadis bodoh tadi. Tapi bagi dunia dia orang bijak, saudara. Ya, ngelihat orang lagi celaka, dia pakai jalan yang lain, pura-pura tidak tahu. Bagi dunia dia bijak. Tidak mau bawa cadangan, ya kan? Bagi dunia dia bijak. Oh, pinter ya kamu, tidak ngerepotin. Kamu juga tidak bawa banyak barang, ya. Bagi dunia dia bijak. Tapi di mata Allah kamu bodoh. Kamu meremehkan kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ceritanya 5 gadis bodoh ini, yang ketiga, sifat yang ada padanya itu saya lihat bergantung pada belas kasihan orang lain. Intinya saudara, maunya itu cuma menerima tapi tidak mau memberi. Maunya itu cuma menerima berkat dari Tuhan, berkati saya, berkati saya, berkati saya gitu ya saudara. Tapi tidak mau ngalir seperti mata air. Nah, kita perhatikan ketika mempelai itu datang, gadis itu mulai panik dan berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir habis, kasihanilah kami. Saudara, tipe orang yang selalu menyulitkan orang lain. Tipe orang yang selalu mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Kemudian tipe ini saudara, itu saya katakan identik dengan parasit begitu ya. Kalau kita baca di dalam Matius 25 ayat 9 ya. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Mungkin untuk kembali ke tempat awal terlalu jauh dan tidak mungkin ngambil minyak cadangan itu. Suruh beli saja. Padahal waktunya itu banyak sampai mereka bisa tertidur. Saya katakan sudah malas ya. Waktu banyak tidak digunakan dengan baik. Akhirnya mereka betul-betul pergi saudara. Tapi hasil akhirnya bagaimana? Hasil akhirnya pintu itu sudah ditutup, mempelai sudah masuk, mempelai wanita dan pengiringnya sudah masuk ke tempat pesta. Akhirnya terlambat sudah. Hasil akhirnya saudara. Yang keempat saudara, saya katakan yang keempat ini 5 orang gadis bodoh ini, intinya kalau kita lihat yang 1, 2, 3, kesimpulannya mereka itu
selalu merasa dirinya orang bijak. Menghindar tadi bijak, ya kan? Tidak membawa cadangan, nggak ngerepotkan, merasa bijak juga, ya saudara. Kemudian mengharapkan belas kasihan dari orang lain, kan orang itu selalu baik, pasti dapat pertolongan, kan orang itu selalu baik, gitu saudara. Merasa dirinya bijak, sudah. Hati-hati, saudara. Amsal 26 ayat 12. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Pengkhotbah 10 ayat yang ketiga. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati ya kalau kita sampai arogan dan merasa diri kita orang yang bijak. Justru bisa-bisa kita ini bodoh di hadapan Tuhan. Nah, saudara tidak memiliki persediaan cadangan ekstra. Ya. Sifat-sifat yang ada pada 5 gadis bodoh ini kira-kira saya katakan dekat dengan malas, dekat dengan meremehkan, dekat dengan bergantung, saudara, dan juga merasa dirinya paling bijak. Nah, ini kalau dikaitkan dengan siswa, ini saudara, siswa seperti ini ya, kalau sudah mau ujian ya, malesnya, kalau sudah kayak gitu, wah gampang ya, ngeremehkan ya toh. Kalau sudah hari hanya bergantung banget ya, sampai menyusahkan gitu, menyusahkan orang lain. Aduh temenku ini, kamu jahat, kamu gak mau kasih bantuan kepadaku. Wow, nyusahin udah. Temen kanannya, temen kirinya, temen depannya, temen belakangnya, ini orang paling menyusahkan ini. Dan kalau sudah kayak gitu saudara, merasa paling bijak, satu kelas paling pinter karena bisa buat contekan yang paling bagus, paling rahasia, yang paling populer. Nah kayak gini saudara, saya katakan. Nah Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika gadis itu beli minyak dan sampai di tempat perjamuan, dia berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sudah terlambat Bapak Ibu Saudara. Kata aku tidak mengenal kamu, ini sama dengan perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kata-kata yang sama itu dipakai. Aku tidak mengenal kamu. Padahal identitasnya apa? Bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarkan firman Tuhan ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, janganlah sampai kita didapati sebagai gadis yang bodoh. Tapi biarkan kita semua didapati sebagai orang yang bijaksana.
Kita didapati rajin berbuat baik. Kita didapati kita menghormati, menghargai kasih karunia Tuhan itu, tidak meremehkan. Kita didapati sebagai orang yang bisa mandiri. Kita didapati sebagai orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Berkatilah firman-Mu sehingga iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Tolonglah ya Tuhan, untuk kami Engkau bisa dapati sebagai gadis bijaksana. Dijauhkanlah daripada kami ya Tuhan sifat-sifat karakter dari gadis bodoh ini. Tolonglah jemaat-Mu supaya iman jemaat-Mu, iman kami semua ini bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.